Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya di Jajang Channel. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum, mohon untuk segera subscribe ya. Dan ini dia informasi dari Jajang Channel. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita mengawali profesi sebagai seorang guru. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang, akan, atau sudah beberapa bulan mengawali profesi sebagai seorang guru, saya akan berbagi tips bagaimana kita mengawali profesi sebagai seorang guru. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Tips yang pertama adalah kita harus tampil dengan prima. Jadi kita benar-benar harus berusaha bagaimana supaya kita bisa tampil prima di depan kelas atau di depan murid-murid kita. Berusahalah tampil di muka kelas dengan prima, kuasai betul materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Jika perlu, ketika berbicara di muka kelas, tidak membuka catatan atau buku pegangan sama sekali. Berbicaralah yang jelas dan lancar sehingga terkesan di hati siswa bahwa Anda benar-benar tahu segala permasalahan dari materi yang disampaikan oleh Anda. Oke, yang pertama, jadi kita harus tampil dengan prima. Tips yang kedua, yaitu kita harus menjadi sosok yang sangat bijaksana atau bijaksana. Berlakulah bijaksana. Sadarilah bahwa siswa yang kita ajar memiliki tingkat kepandaian yang berbeda-beda. Ada yang cepat mengerti, ada yang sedang, ada yang lambat, dan ada juga yang sangat lambat. Bahkan ada yang sulit untuk bisa dimengerti. Kadang kita perlu menyampaikan materi dengan metode yang sangat sederhana sekali. Atau bahkan dengan bersikap konyol. Lakukan sewajarnya. Jadi kita perlu sangat bijaksana. Tips yang ketiga, kita harus menjadi sosok yang selalu ceria. Berusahalah selalu ceria di muka kelas. Jangan membawa persoalan-persoalan pribadi Anda atau keluarga yang tidak menyenangkan dari rumah atau dari tempat lain ke dalam kelas waktu kita mulai dan sedang mengajar. Ingat ya teman-teman, jangan kita membawa persoalan atau hal lain yang tidak kita menyenangkan ke dalam kelas ketika kita mengajar. Bersikaplah profesional dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tips yang keempat, kendalikan emosi. Jadi kita harus menjadi sosok yang mampu mengendalikan emosi. Kendalikan emosi Anda. Jangan mudah marah di kelas dan jangan mudah tersinggung ketika atau karena ada perilaku siswa yang memang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ingat, siswa yang kita ajar adalah remaja yang masih sangat labil emosinya. Siswa berasal dari daerah dan budaya yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja mungkin berbeda dengan kebiasaan Anda. Oke? Jadi kita harus menjadi sosok yang mampu mengendalikan emosi kita. Tips yang kelima, kita harus menjadi sosok yang menjawab pertanyaan. Jadi berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa. Jangan memarahi siswa yang selalu atau sering bertanya. Berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa dengan sangat baik. Ya. Jika suatu saat ada pertanyaan dari siswa yang tidak siap dijawab, nah kita harus menjadi sosok yang jujur, teman-teman. Jadi, misalkan dengan kita mengatakan kepada mereka atau menjawab kepada mereka, di lain waktu saya akan menjelaskan dengan lebih terperinci, misalkan seperti itu. Jadi kita harus menjadi sosok yang jujur dalam menjawab pertanyaan anak. Daripada kita menjawab pertanyaan yang diajukan siswa dengan ngelantur ke sana kemari, tidak ada titik temunya, lebih baik kita berusaha jujur kepada mereka. Tips yang ketujuh, bersabar. Harus dapat menerima hidup ini sebagaimana adanya. Di negeri ini banyak sekali semboyan-semboyan yang mengagungkan profesi guru ya teman-teman. Tapi kenyataannya negeri ini faktanya belum mampu mensejahterakan kehidupan seorang guru. Itu harus kita sadari betul bahwasanya guru belum semuanya bisa disejahterakan.
ya. Ingat itu ya, teman-teman. Karena menjadi sosok guru atau mengawali profesi guru itu tujuan utamanya bukan mengumpulkan banyak uang. Jadi kalau tujuan Anda menjadi seorang guru mengumpulkan banyak uang, tentunya Anda salah. Kita harus bisa menerima kenyataan ini, jangan membandingkan penghasilan kita dengan penghasilan lain atau pegawai atau penghasilan dari pegawai instansi lain. Oke. Yang kedelapan, tipsnya adalah menanamkan karakter baik. Jadi kita harus mampu menjadi sosok yang mampu menanamkan karakter baik buat anak-anak atau para siswa atau para murid. Karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai kompetensi inti dari kurikulum 2013 yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Nah, itu adalah beberapa karakter yang mesti kita tanamkan kepada anak didik kita. Baik teman-teman, demikian tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dan sudah subscribe channel saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.